Apa kabarnya hari ini? Pastinya baik-baik kan? Nah, kita memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih buat segala berkat-Mu bagi kami ya Tuhan. Hari ini kami mau beribadah, memuji menyembah-Mu, bahkan mendengar firman-Mu ya Tuhan. Biar Kau memberkati kami, agar kami dapat beribadah sungguh-sungguh. Biarlah kami juga memiliki hati yang bersukacita dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa, haleluya, amin. Kita memuji Tuhan. Haleluya Bapa, kami bersyukur, terima kasih Engkau Tuhan sungguh luar biasa bagi kami, memberkati hidup kami. Kami mau cinta Engkau Tuhan seumur hidup kami. Sedari kami kecil, kami mau belajar mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Segenap hidup kami berikan bagi-Mu ya Bapa.
surga, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami dapat beribadah kepadamu. Kami telah tadi memuji dan menyembah Tuhan. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hati pikiran kami, biarlah tertuju kepada firman-Mu, sehingga kami benar-benar Tuhan diberkati lewat firman-Mu pada hari ini. Syukur Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Haleluya adik-adik. Nah, pada hari ini kita kembali ya ibadah online, dan pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, ini kakak angkat salah satu tokoh Alkitab di mana dia pernah masuk ke dalam gua singa. Pada ingat nggak? Siapa coba? Nah, coba tahu siapa? Daniel, ya benar sekali, Daniel. Nah, adik-adik mungkin juga sudah pernah ya mendengarkan tentang ini, sudah sering mungkin, tapi pada hari ini kakak juga mau semakin memberkati kalian supaya kalian semakin diberkati lewat tokoh Alkitab ini. Nah, kita mulai ya. Nah, pada zaman Raja Darius, ketika itu Raja Darius memimpin di kerajaan Babel. Nah, ketika Darius memimpin, dia memilih 120 pemimpin-pemimpin ataupun bawah-bawahannya untuk membantu dia dalam pekerjaan kerajaan. Sama kayak kita di Indonesia ya, ada presiden dan terus ada menteri-menteri kabinet di bawahnya untuk membantu dia dalam mengurus dan membantu dalam pekerjaan kepresidenan. Baik juga kalau di zaman dulu ada juga di kerajaan, dan ada juga 120 orang yang dipilih oleh Darius untuk membantu dia dalam pekerjaan kerajaannya. Nah, 120 orang dipilih, dan Raja Darius juga memilih 3 orang terbaik dari 120 tadi. Nah, dari 3 orang terbaik terpilihlah Daniel. Nah, Daniel ini adalah orang yang sangat bijaksana, pintar, pandai, dan akhirnya raja juga mau mengangkat dia untuk sebagai penguasa di dalam kerajaannya. Wah, karena ada roh Allah di dalam Daniel, jadi Daniel itu menjadi orang yang hebat di seluruh kerajaan. Nah, tetapi adik-adik, tidak begitu saja langsung Daniel diangkat. Ada beberapa pemimpin-pemimpin yang cemburu ataupun sirik lah istilahnya ya. Kadang kita pun kalau di sekolah kita dipilih menjadi orang hebat, ada aja orang yang sirik, ada aja orang yang cemburu kepada kita. Nah, begitu juga kepada Daniel ini, pemimpin-pemimpin lainnya cemburu karena kenapa Daniel ya yang dipilih. Nah, akhirnya mereka merencanakan sebuah hal di mana mereka mencari-cari kesalahan Daniel. Nah, ternyata mereka tidak mendapati dari kesalahan Daniel ini, satu pun mereka tidak mendapati kesalahan Daniel, karena Daniel ini adalah orang yang sangat berhati-hati dalam pekerjaan pun dia teliti, sehingga tidak ada satu pun kesalahan yang didapati dari pemimpin-pemimpin ini. Nah, akhirnya mereka beremuk lah ya, bermusyawarah istilahnya. Mereka berkumpul untuk merencanakan sebuah rencana supaya Daniel ini dijatuhi ataupun kerajaannya itu dibalikkan, ataupun dia tidak lagi menjadi di bawah pemimpinan raja. Nah, akhirnya mereka merencanakan sebuah rencana di mana Daniel pun tidak bisa meninggalkannya, di mana mereka menghasut raja, mengajak raja supaya mengeluarkan perintah di mana setiap orang harus menyembah kepada raja, meminta kepada raja selama 30 hari. Kalau mereka tidak melakukan hal tersebut, mereka akan dimasukkan ke dalam gua singa. Wah, luar biasa ya. Kita aja melihat anjing ada yang takut, melihat kecoa apalagi melihat tikus, oh teriak. Nah, ini ke dalam gua singa. Kita tahu singa itu adalah binatang hutan yang sangat ganas ya. Nah, siapa yang melanggar itu akan dimasukkan ke dalam gua yang ada singa-singa yang sedang lapar. Nah, akhirnya mereka melihat ini yang tidak mungkin ditinggalkan oleh Daniel. Dan ketika Daniel setiap hari melakukan menyembah, berdoa kepada Tuhan, mereka mendapati ataupun mempergoki si Daniel ini sedang berdoa. Nah, karena itu yang selalu dilakukan Daniel, 3 kali sehari dia berdoa kepada Tuhan. Dan ketika dia berdoa, pemimpin-pemimpin ini mendapati dia sedang berdoa meminta kepada Allah Bapa di sorga. Dan akhirnya ditangkaplah Daniel, dihadapkanlah kepada Raja Darius. Dan
mau tidak mau raja itu menjatuhkan Daniel dengan hukuman tersebut, karena titah itu sudah dikeluarkan, perintah itu sudah dikeluarkan kepada seluruh masyarakat ataupun rakyat Babel, dan akhirnya pun Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Nah, sebelum Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, hati raja sangat sedih dan raja berkata seperti ini. Kita baca ayatnya ya adik-adik, kita buka Alkitab kita di Daniel 6 ayat 17. Kita bisa buka Alkitab kita bersama-sama ya. Nah, kita bisa baca bersama-sama dengan kakak ya. Kita baca pelan-pelan. 3, 2, 1. Sesudah itu, raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berkatalah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Karena raja pun sebenarnya tidak mau memasukkan Daniel ini ke dalam gua singa, dan raja berkata kalau Allahmu yang kau sembah setiap hari pasti sanggup untuk melepaskan engkau. Dan raja pun tidak tidur adik-adik sepanjang semalaman itu, karena dia berpikir entah si Daniel ini sudah meninggal kah, sudah dicabik-cabik singa lah. Akhirnya dia tidak tidur semalaman, dan dia pun berpuasa karena mengkhawatirkan keadaan dan kondisi Daniel di dalam gua singa tersebut. Nah, pagi pagi hari dan raja bangun dan pergilah dia bergegas pergi dia ke gua tersebut untuk menemui Daniel tadi. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Kita baca lagi ya kitab kita buka tetap di Daniel 6, kita baca di ayat 21-nya. Kita baca sampai ayat 23 ya adik-adik. Kita baca bersama. 3, 2, 1. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatuk mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Nah, luar biasa ya, akhirnya si Daniel tidak dimakan oleh singa-singa yang lapar, padahal dalam pikiran raja dia mungkin sudah meninggal, bahkan tidak ada bekasnya lagi, karena yang memakannya itu ialah singa yang lapar. Pasti bagi kita di hutan, singa-singa yang di hutan sana mungkin sudah dimakan, sudah habis ya, tapi karena Allah luar biasa perlindungannya bagi Daniel, dia mengutus malaikatnya untuk menutup mulut dari singa-singa tersebut, sehingga Daniel tidak diapa-apakan, dan akhirnya Daniel diangkatlah ke atas, dan raja akhirnya mencari siapa yang telah melakukan hal tersebut, dan akhirnya orang-orang yang jahat ataupun orang-orang yang cemburu tadi dia dimasukkan ke dalam gua tersebut dan singa memakannya. Dan akhirnya Daniel pun kembali kedudukannya pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman Kores orang Persia itu, dan kembalilah Daniel kepada kedudukannya yang tinggi, karena Daniel pun tidak memiliki kesalahan apapun baik itu kepada Tuhan dan kepada raja, karena Danielnya adalah orang yang setia, dia orang baik, dan dia pun setia tekun berdoa kepada Tuhan 3 kali sehari. Nah adik-adik, minggu ini kan bulan ini kita mendengarkan tema tentang kegigihan. Jadi orang gigih itu adalah orang yang bertekun. Bertekun itu bukan hanya dalam belajar, tapi baik juga di dalam doa. Jadi kita juga sebagai anak Tuhan, kita harus tekun dalam doa kita. Daniel aja bisa berdoa 3 kali sehari. Dan kita sebagai anak Tuhan, mungkin kita yang baru sekolah minggu mungkin baru sekali sehari, tidak apa-apa. Yang penting kita melakukannya secara rutin. Kita tekun setiap pagi, kita bangun pagi, kita berdoa, menyembah kepada Tuhan. Kita kan boleh ngajak keluarga kita, ngajak ayah, papa kita, bunda kita untuk berdoa kepada Tuhan, bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Apalagi ini kita banyak di rumah ya, kita belajar di rumah, bahkan saat ini kita beribadah pun di rumah. Nah banyak waktu-waktu kita yang bisa kita pakai untuk mencari kehendak Tuhan, baik itu berdoa, menyembah, dan baca firman. Nah karena kita sebagai anak Tuhan wajib untuk membaca firman, sehingga kita tahu rencana Tuhan, bahkan perlindungan Tuhan juga kita perlu ya di akhir-akhir ini, dimana
pada saat ini di luar sana banyak virus, bahkan yang sangat luar biasa sekarang ada virus COVID-19. Kalau orang biasa menyebutkannya ialah coronavirus. Nah, sebagai anak Tuhan kita sebenarnya tidak perlu takut, karena apa? Perlindungan Tuhan sungguh besar bagi kita, asalkan kita percaya dan setia bertekun dalam doa kita. Sama kayak misalnya tadi Daniel, dia dalam perlindungan Tuhan ketika dihadapkan dengan singa-singa yang lapar. Nah, sama dengan keadaan kita saat ini, kita bisa dilindungi Tuhan asalkan kita juga tekun berdoa kepada Tuhan. Kita setia untuk melakukan, mencari kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa mengajak orang tua, kakak adik, semua di dalam keluarga kita bisa untuk berdoa bersama-sama dengan Tuhan, dan kita melakukannya dengan tekun. Orang yang gigih adalah orang yang bertekun dalam doa, bertekun juga dalam sekolahnya. Mungkin hari ini kita belajar di rumah ya, tapi itu tidak tutup kemungkinan kita rajin untuk belajar. Kita bisa mengerjakan PR-PR dari guru yang secara online, ataupun kita bisa belajar dengan buku-buku yang sudah kita miliki, kita pelajari dengan tekun sehingga kita memiliki pengetahuan yang tinggi. Sama seperti Daniel tadi, Daniel adalah orang yang memiliki pengetahuan yang tinggi, pintar, arif. Dan karena apa? Karena dia senantiasa belajar dan dia juga senantiasa mencari kehendak Tuhan dalam hidupnya. Yang kedua, orang yang gigih itu adalah orang yang patuh. Kenapa Daniel tidak dimakan singa, ataupun kenapa malaikat Tuhan diturunkan kepadanya? Karena dia tidak bersalah, baik itu kepada Tuhan dan kepada raja. Karena dia patuh dengan apa yang perintah ataupun pekerjaan raja kerjakan kepadanya. Dia patuh, dia kerjakan juga kepada Tuhan. Dia lakukan bagiannya kepada Tuhan, dan dia lakukan juga bagiannya kepada raja. Nah, kita juga sebagai anak Tuhan yang sudah dipilih, yang sudah diberkati, kita juga wajib menjadi anak-anak yang patuh. Mungkin kita bukan dalam pemerintah, dalam kerajaan seperti Daniel, tapi kita kan hidup dalam keluarga kita. Kita bisa patuh kepada Tuhan, kita patuh kepada orang tua, patuh kepada orang yang lebih besar ataupun lebih usianya lebih besar, tua daripada kita. Kita wajib patuh, dan kita wajib untuk merendahkan hati kita, karena kita masih dalam menjadi seorang anak, dan seorang anak ini wajib untuk patuh, karena patuh itu mendatangkan kebaikan bagi anak-anak Tuhan. Nah, adik-adik, ini dua berkat yang bisa kita ambil ya, yang bisa memberkati kita di sepanjang minggu ini. Yang pertama, kita harus menjadi orang yang tekun. Orang yang gigih adalah orang yang tekun. Yang kedua adalah orang yang patuh. Nah, patuh itu banyak halnya. Patuh dalam melakukan apa yang disuruh, patuh tidak melakukan apa yang disuruh oleh orang tua kita, ataupun seperti Daniel tadi, dia patuh ketika dia mau dimasukkan ke dalam gua singa. Mungkin dia bisa berontak kan, tapi dia patuh dengan apa yang telah diperintahkan oleh raja, walaupun itu buruk baginya, tapi dia tetap patuh dan Tuhan melindunginya. Nah, ketika kita patuh kepada orang tua ataupun kepada siapapun lebih tua daripada kita, itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, biarlah kita semua diberkati adik-adik lewat firman Tuhan ini. Kita belajar untuk menjadi orang yang bertekun dalam doa. Kita gunakan waktu-waktu yang banyak ya, waktu kita saat ini di rumah, 24 jam kita di rumah. Nah, bahkan saat ini kita kan ada peraturan dari pemerintah di mana kita tidak boleh keluar. Nah, adik-adik juga boleh patuh dengan peraturan pemerintah ini. Jangan dikatakan tidak boleh keluar, kita malah pergi ke pantai misalnya, karena kan liburan, pergi kita ke pantai, ataupun kita sibuk bermain ke rumah tetangga, berlalu lalang di komplek-komplek kita, di lapangan. Nah, itu tidak boleh adik-adik. Kita harus patuh dengan apa yang dikatakan pemerintah. Kalau dikatakan pemerintah saat ini kita harus di rumah aja, nah mari kita lakukan kita di rumah aja, karena ini mendatangkan kebaikan bagi kita, supaya kita tidak terjangkit oleh virus yang ada di luar sana. Karena kalau kita di rumah, pasti kita dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Sama seperti minggu lalu yang disampaikan bahwasannya kalau kita dalam perlindungan Tuhan, kita harus patuh. Nah, hari ini juga kita belajar tentang patuh. Mari kita sama-sama lakukan. Kakak dan kakak sekolah minggu melakukannya, dan adik-adik juga di rumah melakukannya bersama-sama. Haleluya. Ya, saya kakak percaya semua kita sudah diberkati. Kita berdoa ya, supaya kita bersyukur untuk firman Tuhan ini. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan yang telah kami dengar
dengarkan. Ada dua Tuhan Yesus poin yang kami dapati hari ini yang memberkati kami. Yang pertama, bagaimana kami menjadi orang yang gigih. Yang kedua, bagaimana kami menjadi orang yang patuh Tuhan. Orang yang gigih adalah orang yang bertekun Tuhan, dan juga adalah orang yang patuh. Terima kasih Bapak, bahkan juga buat Tuhan Yesus tokoh Alkitab tentang Daniel juga yang telah memberkati kami. Ajar kami Tuhan Yesus untuk melakukan sebagaimana dalam kehidupan Daniel. Kami juga Tuhan Yesus berhati-hati dalam mengerjakan segala sesuatu, dan kami patuh kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya perlindungan Tuhan nyata bagi kami untuk memberkati kami anak-anak-Mu Tuhan, dan kami bersyukur buat firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa, amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Daniel hari ini ya. Nah pasti kita diberkati pada hari ini. Nah minggu ini kakak mau mengajak semua adik-adik yang ada di rumah, yuk kita menggambar dan mewarnai tentang Daniel. Daniel dalam proses berdoa, Daniel dalam gua singa, maupun Daniel dalam menghadap raja. Nah kakak ajak adik-adik semua boleh menggambar sekreatif mungkin, secantik mungkin. Bisa ajak mamanya, papanya, kakaknya, adiknya, atau abang-abangnya untuk ikutan menggambar dan mewarnai. Nah setelah menggambar, setelah diwarnai, jangan lupa ya difoto. Setelah itu dikirim ke WA-nya di bawah ini. Kak itu nanti ditayangin gak sih? Tenang aja, jangan takut dan jangan khawatir. Gambar-gambar adik-adik nanti itu akan diposting dan akan ditampilkan di channel kita untuk minggu depan. Oke adik-adik, nah kakak ingatkan sekali lagi, jangan lupa cuci tangan selalu dan jangan lupa jaga kebersihan. Sering bantu orang tua dan jangan keluyuran keluar rumah ya untuk saat ini. Nah, sekian dari pengumuman kakak. Dadah. Adik-adik, kita akan tutup ibadah kita pada hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan telah memberkati kami lewat ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu dalam pujian penyembahan kami. Di dalam firman Tuhan yang juga telah kami dengarkan, kami banyak sekali mendapatkan berkat-berkat yang harus kami kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat ibadah kami pada hari ini Tuhan. Sepanjang minggu ini kami juga undang Roh Kudus agar selalu bersama-sama dengan kami di setiap langkah kami, sehingga kami tidak tersesat ya Bapa. Kami percaya tiap-tiap hari kami juga bangun persekutuan yang manis dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga seluruh keluarga kami, seluruh guru-guru kami yang sudah lama kami tidak bertemu. Biarlah Tuhan semuanya dalam perlindungan-Mu saja ya Bapa. Kami bersyukur buat ibadah kami pada hari ini. Kami telah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih.